Hari ini saya sedang bersama Bapak Dr. Andes Edi Henry Mulyana MPD. Beliau adalah salah satu pendiri dari Prodi PG PAUD dan juga sekarang sedang menjadi ketua atau pengarah dari tim penyelesaian studi di Prodi PG PAUD. Kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang bagaimana sih pelaksanaan sidang skripsi di Prodi PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini Pak, alhamdulillah kan sudah 5 hari ya Pak ya, Prodi PG PAUD melaksanakan sidang skripsi. Nah, menurut Bapak untuk teman-teman di angkatan yang sekarang, bagaimana pelaksanaan sidang skripsinya dan seperti apa sih skripsi mereka nih di tahun ini, memuaskan atau banyak hal yang perlu diperbaiki gitu barangkali Pak? Iya, iya. Mungkin ini berdasarkan apa yang saya alami ya di ruang ujian maupun informasi dari teman-teman penguji gitu ya yang menyampaikan tentang skripsi mahasiswa. Kalau mahasiswa itu membuat skripsi ada kekeliruan, wajar ya. Ya betul. Apapun yang mereka lakukan pasti ada yang kurang. Tapi dari membandingkan dengan yang sudah-sudah, ya, ada yang positifnya, ada yang perlu kita perbaiki. Ya, betul. Positifnya itu bahwa mereka itu kaya dengan gagasan, ya, kaya gagasan meneliti ini, meneliti itu, ditunjukkan dengan beragamnya metode yang dipilih oleh mereka. Betul. Kalau dulu misalnya cenderung ke kuantitatif, gitu ya, kemudian pengembangan, ya, sekitar itu saja. Sekarang tuh muncul metode-metode yang mereka pilih, terutama yang saya heran itu ya, ini apakah pengaruh Pak Ali itu apa ya gitu? Itu banyak yang mengambil penelitian kualitatif. Oke. Tapi saya bangga ya dengan mereka itu, misalnya yang paling membanggakan itu mereka pilih yang metode pengembangan, bukan karena bentuk skripsinya ya, tapi karena menunjukkan kreativitas mereka, membuat produk tertentu gitu ya, media, kemudian mengaplikasi itu yang kami salut ya, bahwa yang memilih metode pengembangan itu ya menunjukkan ada kreativitas. Ya, apalagi ini untuk jenjang S1 itu sudah luar biasa ya Pak ya, karena kita tahu kan tahapan pengembangan itu sebenarnya kompleks gitu ya. Itu yang terkesan positif lah gitu ya. Nah, ada juga yang sebetulnya bukan negatif di mereka ya, negatif ke semua pihak, terutama ke saya nih sebagai pengajar mata kuliah penelitian gitu ya. Ini jadi barometer juga gitu ya bagi saya dan tim, gimana, apa salahnya gimana gitu ya, dengan melihat gelagat atau indikasi-indikasi yang terjadi terutama di penelitian tertentu. Gitu ya. Nah, yang santer dibicarakan oleh para penguji itu di penelitian kualitatif gitu ya. Jadi, nah saya buru-buru aja mengemukakan apa sih alasan mereka itu milih kualitatif. Alasannya supaya tidak ngitung. Gitu ya. Menghindari statistik ya Pak. Ya, menghindari statistik, hitung-hitungan gitu ya. Betul. Ya cukup lumayan tebak-tebak Pak ya. Tapi anehnya saya sehari pertama saja itu dari 8 ya yang seuji itu, 6 itu kualitatif ya, dengan judul yang mirip. Miripnya itu diawali dengan kata analisis. Gitu ya. Nanya begitu. Nah, begitu saya baca, biasanya kalau saya baca skripsi itu di 2 tempat aja, kalau saya 1 di pendahuluan, 2 di metodologi gitu ya. Itu yang saya. Nah, di pendahuluan itu, ini penelitiannya apa nih? Kualitatif. Kamu tahu nggak nih kualitatif itu bedanya apa? Tahu, yang satu berangkat dari teori, yang satu dari fenomena. Coba kamu baca nih, ada berapa paragraf atau halaman yang membahas tentang teori di pendahuluan. Itu dari, yang saya hitung salah satu contoh Pak ya, dari 19 paragraf yang ditulis di pendahuluan, itu hanya 2 paragraf terakhir yang berbicara fenomena yang akan diteliti gitu ya. Nah, itu kan dari situ sudah kelihatan ya, bahwa ini mah berangkat dari teori karena Anda mengajukan ini gitu ya, dan pendapat beberapa tokoh, dan di ujungnya berdasarkan studi pendahuluan di TK gitu, 1 paragraf saja maka dilakukan penelitian ini. Kira-kira itu apa sih Pak yang menyebabkan apa ya kira-kira
faktor apa yang bisa bikin mereka nggak terlalu menguasai itu gitu ya, menguasai tentang kualitatif misalnya tadi, atau misalnya apa sih yang harus harus mereka pelajari sebelum akhirnya mengambil kualitatif gitu sebagai sebuah metode gitu Pak. Ya itu tadi yang saya tanya itu, kamu tuh kunaon ngambil kualitatif? Aspek tengetannya Pak. Nah, jadi bukan karena dia paham tentang metode gitu ya, tapi karena mencari risiko yang paling rendah, tidak ngitung-ngitung, ngambilnya kualitatif. Karena dia menganggap kualitatif itu hanya mengandalkan permainan bahasa, jadi tidak siap dengan penguasaan metodologinya. Gitu. Nah, kenapa tidak siap dengan penguasaan metodologi? Nah, karena itu kan perlu perlu kesungguhan juga mereka untuk mempelajari itu. Kalau di perkuliahan kan banyak ya metode yang itu kan sepintas-sepintas saja, tidak terlalu mendalam. Nah, itu yang fenomena yang sangat menonjol pada semester tahun inilah gitu ya. Banyak ke kualitatif, tapi karakteristik kualitatifnya itu tidak muncul. Salah satunya tadi di latar belakang. Yang berikutnya itu Pak, ini yang anehnya tuh, saya di naskah mereka tulis variabel. Tidak ada satupun kata variabel. Nah, saya berbaik sangka saja, ini kualitatif, mungkin menggunakan istilah lain gitu ya. Nah, saya ketik lagi, biasanya variabel itu diganti dengan fokus penelitian. Saya ketikkan fokus penelitian, tidak ada. Mulai dari cover sampai ke bagian belakang tidak ada. Mungkin langsung ke tema, saya ketik tema, tidak ada juga. Nah, jadi ciri-ciri yang sangat mendasar saja dari penelitian kualitatif itu tidak mereka perhatikan. Nah itu sih memang yang kadang ini nih mahasiswa S1 kita ini kadang memilih metode itu justru tidak berangkat dari topik apa dulu yang diangkat ya Pak. Jadi fokusnya apa, baru nanti menentukan metode, bukan memilih metodenya dulu. Saya mau kualitatif, tapi harusnya berangkat dari masalah. Dari masalah ini pantasnya dengan metode apa, gitu ya. Iya Pak, betul. Nah kira-kira Pak, apa sih yang harus yang harus ditingkatkan lah, katakanlah untuk adik-adik kelasnya nih yang nanti akan sidang mungkin tahun depan nih, agar penguasaan mereka tentang baik itu pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif, agar mereka setidaknya punya pemahaman lebih dalam lah, atau cukup lah untuk memulai penelitian nanti di tahun depan. Ini menurut saya ada oknum Pak. Oknum. Benar Pak, ini ada oknum yang mempengaruhi bahwa oknum ini sangat diperhatikan oleh mahasiswa. Siapa itu Pak? Cutting Pak. Kakak tingkat. Iya, itu Pak. Ya betul kan? Betul. Jadi pembimbing, kita memberikan sosialisasi beberapa kali, didengar, tapi ketika ketemu oknum itu cutting, udah itu yang dan bahkan kalau pada saat sidang juga ditanya, kamu kenapa begini? Ya dari kakak tingkat. Jadi si cutting itu harus Nah, maksud saya begini, jadi yang sekarang lulus itu dia akan menggantikan posisi jadi oknum itu jadi cutting kan jadi cutting maka dia harus meninggalkan sesuatu yang baik Nah, itu kan kesalahan masalah itu. Bahkan saya juga terenyuh Pak, waktu sidang itu ada mahasiswa yang menurut saya gentle, bagus, dia berani menjawab. Kenapa sedang Pak, saya mau konfirmasi. Kenapa saya begini? Karena yang saya tulis di proposal juga tidak dikoreksi waktu seminar proposal. Ada yang begitu Pak. Kemudian ketika saya bimbingan, pembimbing juga tidak menyalahkan yang saya tulis. Ada Pak satu yang sampai agak marah, kelihatan dari mukanya itu ekspresi kekecewaan betul ya Pak. Tapi itu tidak banyak hanya satu orang yang begitu Tapi itu walaupun kecil kan jadi perhatian juga buat kita betul. Itu yang terjadi di kemarin di ruangan itu Nah, kembali ke tadi itu kita ingin mengganti sosok cutting yang dulu dengan cutting yang lebih bagus, lebih baik ya peradaannya, betul. Nah, itu obsesi lah obsesi kami di tim studi itu. Karena begini, saya bilang ini mereka itu bukan sepenuhnya salah mereka betul, tapi karena sistem, misalkan yang bermasalah seperti itu bukan bimbingan yang lain, bimbingan saya juga ada gitu ya. Nah, itu kenapa ya? Karena mungkin saya di suatu saat di momen tertentu tidak optimal tuh memperhatikan hak-haknya yang bersangkutan itu, karena saya sibuk, saya gitu ya.
Dan mahasiswanya juga tidak pandai-pandai memanfaatkan kesempatan gitu ya. Jadi kesempatan yang tidak klop, saya sedang sibuk, dia butuh, ya udah ya ketemu gitu kan ya. Betul. Nah, jadi secara objektif bukan terlampau kesalahan mereka ya. Betul. Nah, oleh karena itu TPS ingin menunjukkan ya bahwa kita bertanggung jawab juga lah ya mereka. Nah, ini mungkin baru yang akan terjadi ya selama perjalanan penyelesaian studi kita ini. Kalau dulu kan revisinya itu, saya mau cerita gini Pak. Sebelum Bapak ke sini, ya 15 tahun yang lalu atau kira-kira ya, itu sistem revisi mungkin di zaman Pak Dadan ya dulu. Begini, ketika penguji memberikan saran perbaikan, itu hasil perbaikan itu kembali bawa lagi ke penguji. Penguji, betul. Ya, sampai ramai antara pembimbing dengan penguji itu ya. Jadi waktu itu penguji betul-betul Pak memeriksa itu ke sininya, penguji sibuk tapi tidak dibayar. Akhirnya udahlah, oleh ke pembimbing saja lah gitu ya. Karena yang dibayar kan pembimbing. Nah, kembalikan ke pembimbing. Terus ada lagi suatu saat sistemnya sudah supaya pembimbing itu optimal, jangan ada kesempatan mengubah skripsi. Sidang dengan skripsi yang sudah hardcover. Pernah Pak? Betul. Ya itu mah dulu ya, di hardcover itu hanya ya karena di kita kan dosennya sedikit, ya kesibukan banyak, harus menghasilkan produk yang sudah jadi benar-benar jadi, agak sanggup. Saya juga nggak sanggup ya. Kembali ke seperti yang sekarang. Jadi penguji memberikan saran. Ya, kemudian serahkanlah otoritasnya ke pembimbing. Tapi kalau tergantung pembimbingnya, kalau sedang sibuk, kamari nggak bimbing. Ya, saya sibuk tidak. Ya, bisa tambahan deh. Nah, dengan hal seperti itu, kita punya pikiran, udahlah ditanggung oleh TPS. Dia punya inisiatif kita ya. Kita lah tim TPS untuk ikut berkontribusi membenahi ini. Nah, caranya gimana? Wah, kita kan punya Pak Ali, saya bilang gitu. Jadi punya Pak Ali, Pak. Jadi karena masalah yang besarnya di kualitatif ya, Pak Ali itu ahlinya. Nanti diinventarisir apa saja kesalahan-kesalahan itu, baik yang di kualitatif, yang di kuantitatif, pengembangan gitu ya. Diinventarisir asalnya. Nah, mahasiswa yang bersangkutan itu kita mau kumpulkan, kita workshop bareng-bareng. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, saya pengen nanya nih, selama pengalaman Bapak jadi dosen ya Pak ya, udah berapa puluh tahun mungkin ya Pak ya, pernah nggak punya pengalaman Pak yang pas sidang itu nggak terlupakan lah sama Bapak gitu? Yang berkesan banget gitu selama sidang, menguji mahasiswa di ruang sidang itu, ada nggak Pak? Ya semuanya berkesan. Ya pasti ya Pak. Tapi yang paling berkesan begini. Ada satu saat ya bahwa itu mungkin awal S1 padahal ya. 2006. Ya, 2006 udah lama ya. Saya itu memberikan materi statistik itu sangat terbatas. Tapi di angkatan Pada dan Ibu Kolita itu mereka tuh sampai semangat belajar mandirinya itu ya, untuk belajar statistik, bawa laptop gitu, sampai di halaman-halaman kelas itu mereka mengolah data itu Pak. Nah, itu awal sebelum masuk sidang ya, saya terkesan betul dengan antusias mereka begitu. Nah, waktu di sidang itu zaman padahal yang tim konjelengnya dengan Pak Prof Cece itu ada si siapa gitu ya, si Sinta, si siapa lah ya. Itu sekitar 2008-2009 Pak. Itu karyanya Pak, yang menguji dengan regresi dengan apa itu benar-benar bagus itu. Nah, nggak tahu tuh ya karena apa gitu ya. Tapi kalau saya lihat karena hubungan yang cair, betul ya antara dosen dengan mereka. Ya dengan mahasiswa kan diajak kemana gitu ya. Komunikasi memang tetap dijaga kesantunannya. Ada batasan, cair, betul. Jadi mereka tuh tanya gitu ya, berani apa gitu ya. Dan kita pun ya senang karena apalagi sama waktu itu masih muda Pak. Masih pas. Resep Pak, betul. Jadi semangat gitu ya. Nah, karyanya itu luar biasa. Itu luar biasa dibandingkan dengan itu 2000 Bapak kan 2006. Hampir 2009 ke 11-an lah Pak. Kalau Nah, di situ tahun 2008. Jadi bukan kepesona kesannya itu
bahwa mayoritas mahasiswa di waktu itu tuh antusias betul. Jadi salah satunya memang komunikasi ya pada komunikasi ya. Jadi memang kadang gini, mahasiswa belum apa-apa udah suudon sama dosen. Ya. Maksudnya gini, aduh kalau di WA atau di SMS nanti bakal balas atau enggak ya, atau misalnya takut di gimana. Jadi udah keburu suudon. Kita juga kadang akhirnya ini mahasiswa kemana nggak ada tengah apa kuring teh gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa semakin majunya teknologi dan komunikasi, tapi kayak komunikasinya semakin tersekat gitu ya Pak ya. Kira-kira ini apa nih kalau untuk yang sekarang nih mahasiswa yang ya mungkin teman-teman yang nonton ini agar nggak segen lah gitu untuk berkomunikasi dengan dosennya gitu Pak. Kalau nggak tahu ya kalau saya berpikirnya sih dari segi personal mendadak. Nggak ada ya. Tapi mungkin Pak di zaman saya dulu dengan waktu pemerintah mahasiswa itu kegiatan kita itu sangat minim Pak. Ya. Masuk minim insentif. Sangat minim jadi ketemu dengan mahasiswa itu sering. Ya. Dan kita juga waktunya longgar. Ya, jadi mereka ya aja enak aja dengan dosen. Sekarang kan kegiatan dosen itu padat. Mahasiswa gitu juga sama. Iya, padat sehingga waktu untuk optimal mengerjakan sesuatu itu lambat itu menurut saya itu yang paling menonjol itu ya. Jadi karena ya untuk mereka yang tidak punya kesibukan yang terlalu ini, saya kan mau pensiun ya, banyak waktu yang luasa gitu ya. Banyak yang bisa saya layani. Tapi bukan karena kualitas saya lebih baik, karena waktu saya lebih renggang lagi gitu. Kawan-kawan yang lain, sibuk ini, sibuk itu gitu ya. Ujung-ujungnya ya kurang banyak tenaga dosen. Itu gitu kan. Iya kan cuma Pak Alif kalau sekarang tidak dipecat kan ya. Tidak Pak. Sebelum dirumahkan. Sedang dirumahkan, itu membimbing harus berapa? 30-an kan ya? Bayangkan Pak Budi ada nggak di prodi lain yang membimbing 30 sampai 30 orang? Iya sih, overload ya. Jadi gimana sampai saya, kamu sudah bimbingan kamu siapa? Kan Bapak katanya. Kurang lagi hilang. Sering gitu. Kitanya juga lupa gitu bahwa jadi mahasiswa bimbingan kita. Nah, jadi dari segi personal saya kira enggak ya, tapi kepadatan betul. Itu kegiatan ya, Pak. Kegiatan itu jadi. Ya. Sampai saya Ibu Aini nuju ayah tuh. Ibu Aini nuju kemana? Malaysia gitu kan ya. Jadi yang magang gitu ya. Memang sibuk banget Bu Aini. Ujung tombak. Jadi kayaknya itu yang harus dipikirkan ya. Gimana caranya supaya ya waktu yang sangat terbatas itu jadi efektif bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen gitu ya. Betul. Ini yang salah satunya yang mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ada hari H yang di situ tuh relatif kosong gitu, dosen itu tidak banyak kegiatan ya. Gitu ya. Jadi bimbingan bisa rame, bisa bareng ngaliwat gitu kan. Betul. Khusus untuk bimbingannya Pak. Ya, jadi bimbingan pada hari menjelang penulisan gitu ya. Menjelang penulisan itu ada hari H yang dijagalah, jangan sampai terlampau banyak kegiatan gitu ya. Para dosen itu di situ sepakat sehingga mahasiswa bisa ya kalau mereka juga banyak datang dengan teman-temannya terdorong yang lain. Betul Pak. Nah itu yang keobsesian gitu ya. Saya mau pensiun mikiran naon deui penelitian mikiran gitu. Itu luar biasa Pak. Nah, selama Bapak nguji sidang baik di PGSD atau mungkin di PG PAUD, pernah nggak sih Pak sampai tidak meluluskan mahasiswa? Artinya bukan revisi mayor ya, tapi artinya memang betul-betul tidak meluluskan. Pernah tidak Bapak punya pengalaman selama menguji dan kenapa kok dia itu sampai tidak diluluskan gitu Pak? Separah apa skripsinya gitu? Mungkin pernah ya satu itu yang pernah sampai nangis-nangis Pak. Karena ya gimana ya, duka bab sebenarnya gitu. Jadi walaupun ada tulisannya, tapi ini bukan karakter bab gitu kan. Iya. Ya di metodologi segala macam itu ada Pak. Dan itu saya ingat ya, terpaksa betul karena dia juga nangis di ruangan sampai di sini dibawa ke prodi di upahan segala macam. Karena memang sudah terlalu parah, tapi terpaksa ya. Jadi bukan kita tega atau bukan karena kita apa ya istilahnya
nggak punya apa ya sedikit apa ya empati lah gitu. Bukan. Tapi kan karena memang memang itu kesalahannya terlalu fatal gitu ya Pak ya. Bahkan kemarin tadi ke mahasiswa ya yang setiap saya uji itu, Bu Eni juga, Bu Eni tahu tadi ya, bahwa penguji itu memberikan saran itu sebetulnya tidak jadi jaminan untuk perbaikan skripsi. Karena sistemnya kan tidak dikembalikan ke penguji, betul. Ini mah tergantung jawab moral kalian. Jadi kalau misalnya, jadi modal kita tuh hanya husnuzon saja, mahasiswa maulah gitu memperhatikan saran-saran kita. Kita tidak bisa menjamin. Ya. Kalau dengan sistem yang kemarin cukup disampaikan ke penguji, ya saya pengujinya Pali, turut Pali mah. Nah, kan bisa begitu ya. Betul, saya betul. tuh, betul. Kamu kan yang tangan skrip bukan Pali saya. Iya. Nah, kalau ada misalnya seperti itu, udah kan selesai. Iya. Nah, makanya tadi kembali ke program kita untuk workshop itu, salah satunya untuk meminimalkan yang tadi itu. Jadi yang peduli itu bukan lagi pembimbing, ya hajar saja gitu ya, tapi juga TPS gitu melalui kegiatan workshop itu. Oke. Jadi biar tidak terulang lah ya kejadian ada mahasiswa yang sampai tidak lulus sidang. Betul. Terakhir Pak, mungkin punya pesan-pesan atau apa ya motivasi nasihat ini untuk khususnya mahasiswa kita prodi PGPOD atau umumnya lah untuk seluruh mahasiswa di mana ada Pak. Terutama untuk mahasiswa dulu. Ya, boleh Pak. Satu untuk mahasiswa itu tegaan, Pak. Ya, tegaannya begini. Ibu Aini ngebimbing ada berapa orang? Teh botol ada. 25 Pak. Kering, Pak. Bener itu. Oke, nanti Pak Budi ngalamin gitu. Saya itu sampai diingatkan mahasiswa itu ke Pak Ketua Prodi, cai atuh. Gitu ya. Itu mah etik, Pak. betul. Gimana kita mau ada 10 orang ngariung gitu di jam 8 tapi kalau teh bahkan saya pernah begini, maksudnya bukan masalah makanan minumnya, tapi etis supaya gimana sih saling menghargai. Iya, betul Pak. Waktu itu siapa yang pernah di angkatan yang itu siapa, tapi udah lama Pak, itu yang ngebimbing itu sekarang hamil. Antep gitu ya. Ya Allah. Nah itu mah artinya bukan itu makanya tapi etik lah. Jadi etik dari mahasiswa itu etik untuk siswa seperti itu, etik menghubungi. Saya dengar katanya yang hubungi ke Pak Alimah harus Janari misalnya bermitin gitu kan karena yang tidak etis seperti itu. Ya itu sih. Memang. Atau misalnya Bapak ke kampus jam berapa? Kenapa nanya begitu ya? Jadi harusnya Bapak saya sudah di kampus, gitu. Dia sudah mendahulukan dari sini ya. Jadi mahasiswa sekarang mastiin dulu dosennya ada enggak gitu ya. Jadi kayaknya mereka pengen tahu dulu, kalau nggak ada dosennya mah mendingan nggak usah ke kampus gitu ya Pak ya. Tapi kalau kamu menunjukkan keseriusan mereka ya, kalau pas saya sudah di kampus, berangkat Bapak ke kampus, saya juga pasti harunya gitu ya. Datang ya Pak ya, masa kita nggak. Iya betul. Itu oke. Terus kalau untuk masa depan mereka nih Pak, atas tantangan biar mereka untuk saya juga etiknya ya. Iya. Untuk mahasiswa untuk saya memang saya harus terampil menyediakan waktu. Itu ya. Jadi kalau untuk kita dosen juga ya Pak ya. Di tengah-tengah kesibukan begini gitu ya. Gimana? Banyak lagi gitu ya kalau kita memang penting kita untuk peningkatan karir kita segala macam dengan kegiatan itu. Tapi harus ada celah waktu yang tadi itu ke depan mah disiapkan. Siapkan satu hari lah gitu ya. Bimbingan itu karena bagaimanapun perlu. Ya karena itu juga tanggung jawab kita ya. Ada untuk lembaga Pak. Untuk lembaga ya. Di Abdi di Lembur itu kalau butuh ini Pak Dan butuh tukang macu. Sanu miarana Pali, Pali gede nih. Gede apanya Pak balo badan emang. Jadi insentif untuk macunya itu gede gitu ya. Gede. Semangat Pak macunya Pak. Ya ini mah pesan tersembunyi. Ya. Oke. Terus ada lagi etis kemudian waktu dan reward lah. Di tengah-tengah riweuh itu reward dari Oke Pak. Terima kasih banyak Pak untuk ngobrol-ngobrol ini Pak. Ngobrol. Opa jangan disebar Pak. Kenapa Pak? Kan saya harus kebagian nanti. Oh iya.
Nanti Pak kalau baik Bapak, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, dan mudah-mudahan ini teman-teman mahasiswa yang nonton dari apa yang sudah tadi saya dan Pak Edi bicarakan, mudah-mudahan dapat insight baru ya, khususnya untuk penyelesaian studi, untuk skripsi teman-teman, khususnya untuk adik-adik kelas yang di bawah 2020 ya, agar bisa mempersiapkan dari sekarang, belajar dari pengalaman kakak-kakak tingkatnya, ya, dan tadi biar jadi kakak tingkat yang model baru, gitu ya, jadi kakak tingkat yang benar, yang nanti akan ke bawahnya juga insya Allah benar, gitu ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Nuhun Bapak. Teman-teman, kita ketemu lagi di Ala Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Ali.